Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuswari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Rusmiati, SPD. Beliau ini adalah kepala sekolah di mana saya bertugas saat ini, yaitu di PTD SDN 2 Berjejaka, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Dan untuk kegiatan wawancara ini adalah kegiatan pemenuhan tugas saya pada tugas demonstrasi kontekstual 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rusmiati. Alhamdulillah sehat Pak Yus. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Bu ya, dan terima kasih nih Bu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya, khususnya dalam kegiatan wawancara untuk hari ini. Dan ini nanti Bu dimohon Ibu Rusmiati untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Akan tetapi seandainya Bu Rusmiati ini tidak berkenan untuk menjawab, ya tidak apa-apa Bu. Oke, siap. Di sini saya ada 8 pertanyaan Bu ya, tentang atau mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi intinya ke D5 etika ya. Gimana Bu? Apakah sudah bisa saya mulai? Oke, siap. Terima kasih Bu. Dan untuk pertanyaan yang pertama itu ya, selama ini bagaimana sih Bu Rusmiati ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan. Baik, terima kasih Pak Yus. Kebanggaan buat saya bisa ada di sini untuk memenuhi tugas Pak Yus dalam rangka sesi wawancara hari ini. Dan pertanyaan yang pertama tadi, begini Pak Yus, saya mencoba mengidentifikasi apakah ada hal-hal yang menurut saya berbeda dengan memahami, melihat bagaimana guru-guru saya melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Terkadang dalam pengamatan saya ada beberapa guru yang mungkin dalam pelaksanaannya ada kendala yang bisa sedikit mengganggu proses pelaksanaan tugas. Seperti ini Pak, saya di sekolah ini punya seorang guru yang mungkin ada beberapa kali izin meninggalkan tugas karena memang dia dalam kondisi sakit, sehingga mungkin sedikit banyak mengalami proses belajar mengajar. Oke, jadi di sini Bu ya, dilema etikanya itu tentang guru yang sering izin Bu ya karena sakit. Dan untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Rusmiati ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, melihat hal tersebut, ini mungkin bisa saya terapkan pada Jawa kita. Di satu sisi, ketika beliau membuat jawab, maka otomatis sekolah sedang kosong, sehingga harus ada yang bertanggung jawab untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, mungkin di sini saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain yang mungkin dalam kondisi kosong atau tidak ideal seperti pendidikan agama, sehingga bisa membantu guru tersebut untuk mengisi kekosongan kelas. Nah, selain itu apa yang dilakukan oleh guru yang meninggalkan kelas karena izin sakit, tentu saja harus saya maklumi karena sebagai rasa peduli dan rasa kasihan, karena memang dia kondisinya tidak memungkinkan untuk meninggalkan jadwal terapi yang sudah dibuat. Jadi cara ibu menjalankan pengambilan keputusan di sini yaitu dengan kolaborasi Bu ya, di mana guru-guru ya atau teman-teman mereka sejawat dari guru tersebut itu membantu mengisi kekosongan guru tersebut yang izin karena ada jadwal terapi Bu. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang ketiga Bu, di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Rusmiati lakukan selama ini? Untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Yus, pastinya saya tidak membiarkan hal tersebut
berjalan terlalu lama, sehingga saya mencoba untuk berdiskusi dengan guru tersebut, ada masalah apa sebenarnya sehingga apa yang dialami oleh guru tersebut sehingga harus banyak yang dilakukan dalam kelas. Nah, setelah saya duduk bersama, muncullah masalah yang menjadi latar belakang beliau sering melakukan terapi atau menerapkan itu kelas. Ternyata beliau tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor sendiri, sehingga tidak memungkinkan beliau berangkat sendiri sehingga mengandalkan orang lain. Kebetulan beliau diantar oleh suaminya dan pada saat ini suaminya juga sakit. Jadi atas hal tersebut, beliau kemudian memohon kepada saya untuk membuat surat rekomendasi agar beliau bisa mengkasih ke sekolah yang lebih berkualitas. Bagus ya. Jadi di sini saya catat Bu ya, langkah-langkah atau prosedur yang diambil yaitu dengan cara berdiskusi Bu ya. Berdiskusi khususnya dengan guru tersebut yang keadaan saat ini sedang sakit ya. Dan ada permohonan pindah Bu ya. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang keempat ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini khususnya Bu Rusmiati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Terima kasih. Untuk hal tersebut sebagai seorang pemimpin mungkin sudah sewajarnya saya harus mendengarkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Mungkin bagi rekan guru yang lain melihat itu bahwa itu sangat merugikan sekolah karena mungkin beberapa kali rekan kita menyampaikan jadi saya juga tidak bisa mengabaikan alasan kenapa beliau meninggalkan kelas. Jadi di satu sisi dilema bahwa beliau secara sadar meninggalkan tanggung jawab, tapi di satu sisi saya juga tidak bisa mengabaikan rasa kepedulian saya akan kesehatan beliau. Jadi menurut saya sebagai seorang pemimpin, sebelum mengambil sebuah keputusan, saya seharusnya mendengar dan melihat dari sudut pandang yang berbeda agar pengambilan keputusan saya ke depan itu tidak merugikan atau meminimalisir kerugian dari masing-masing pihak. Terima kasih Bu. Jadi untuk hal yang dianggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan itu dengan cara mendengar hal-hal yang berbeda. Ya. Jadi Ibu intinya melihat dulu, memverifikasi dulu ya, antara si A dan si B atau dari sana dari sini Bu ya, baru Ibu putuskan. Terima kasih Bu. Untuk yang pertanyaan kelima Bu ya, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, masih berkaitan dengan hal tersebut Pak Yus. Ketika kita mengajukan mutasi, di satu sisi saya sangat berat melepaskan beliau karena posisinya beliau adalah guru ASN. Jadi ketika beliau nanti mengajukan pindah, otomatis kita juga harus mengganti dengan tenaga baru. Dan mengingat kondisi sekolahan kita dengan dana anggaran yang terbatas, dan itu menjadi beban buat saya. Otomatis pengeluaran sekolah akan terus bertambah ya, karena memang yang sebelumnya itu sudah dibayarkan oleh negara karena beliau posisi ASN, maka ketika beliau nanti mengajukan pindah maka harus ada pengeluaran tambahan untuk mungkin memberikan transfer kepada guru yang baru. Itu menjadi masalah buat saya. Jadi kendalanya adalah mungkin saya harus memutar bagaimana caranya agar pembelajaran di kelas tetap berjalan dan itu tidak menjadi beban berat bagi sekolah kita karena harus menambah pengeluaran seperti itu. Jadi intinya itu ada kekurangan guru ya, kekurangan guru sehingga Burus ini dengan keadaan keuangan yang nipis mungkin Bu ya, keuangannya sehingga ada problem Bu ya. Di sini harus mengeluarkan dana lagi untuk memberikan transfer kepada guru yang untuk menggantikan guru ASN tersebut Bu ya. Itulah tantangan yang agak berat Bu. Terus untuk pertanyaan yang ke-6 Bu, nih, apakah Bu Rusmiati memiliki sebuah tata alam atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Rusmiati ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Rusmiati jalankan? Hal tersebut mungkin saya punya beberapa melihat dari apa yang menjadi masalah. Ketika metode dilema etika itu berkaitan dengan hal yang memang mendesak, mungkin saya selesaikan waktu itu juga.
tetapi jika itu berkaitan dengan masa depan sekolah dan itu perlu berkolaborasi dengan pihak lain, mungkin dengan stakeholder sekolah, dengan komite, dengan tim khusus apapun itu, maka kan saya lebih mengutamakan duduk bersama. Dan untuk penjadwalan untuk masalah tersebut di sekolah kita kan setiap ada masalah biasanya kita jadwalkan 3 bulan sekali kita duduk bareng untuk sharing apakah terjadi masalah di sekolahan kita, baru akan kita diskusikan ketika kita melakukan refleksi seperti itu saja. Baik Bu, jadi Bu Ros ini dalam mengambil suatu penyelesaian, caranya itu ya tergantung dari dilemanya itu ya. Apakah dilema itu bisa diselesaikan secara langsung atau perlu diskusi untuk sehingga nanti ada penjadwalan. Jadi di setiap 3 bulan ini ada kegiatan refleksi Bu ya? Iya. Itu semua guru kan? Iya, semua guru. Mantap. Tidur ini Bu. Untuk ini Bu, yang ke-7 Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu guru khususnya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil sebuah keputusan ini, yang pertama saya pasti melibatkan rekan sejawat atau yang dianggap senior di sekolah ini untuk mendiskusikan atau mencari jalan keluar ketika kita menghadapi masalah. Dan salah satunya adalah di sini ada Pak Nurbaini yang biasanya lebih senior dari saya, kemudian kita juga bendahara. Dan untuk kasus rekan kita yang mengajukan mutasi tadi, bahwa saya berdiskusi dengan beliau termasuk untuk pengelolaan anggaran, karena beliau juga tahu bagaimana pengeluaran bos di sekolah kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkadang saya untuk memutuskan sebuah masalah di sekolah kita, saya kadang sharing dengan rekan sejawat sama kepala sekolah dengan harapan bahwa mungkin teman-teman saya punya pengalaman yang sama atau mungkin bisa memberikan sumbangsih idenya agar apa mungkin yang saya alami di sekolah itu bisa menemukan solusi yang tepat agar yang seperti saya tadi, bahwa harapannya adalah setiap pengambilan keputusan yang saya lakukan itu tidak berimbas negatif untuk orang lain. Terima kasih Bu. Jadi selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu itu adalah rekan sejawat Bu ya di sekolah, di mana Ibu pimpin, dan kepala sekolah yang tentunya memiliki pengalaman yang lebih mungkin Bu ya, atau yang pernah mengalami hal yang sama gitu Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir Bu, pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa yang mungkin dapat diambil sebagai keputusan dilema etika? Dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang bisa saya ambil, setiap orang itu tidak akan terlepas dari namanya masalah. Tapi saya percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa apapun masalah dilematika yang mungkin kita alami di masa depan, mari kita identifikasi masalah tersebut, kemudian jangan lupa libatkan juga orang-orang atau aktor-aktor yang mungkin punya pandangan berbeda dengan kita. Mungkin bisa kita libatkan pengawas sekolah ataupun pihak dinas apabila masalah tersebut belum menemukan solusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita ingin mengajukan mutasi, maka saya pun berkolaborasi dengan pihak dinas. Apalagi ini bertepatan dengan implementasi data baru yang sekitar ini karena sudah terkenal lolos. Saya juga berharap selain itu guru ASN yang mengajukan mutasi bisa mendapat dari ASN juga, sehingga masalah anggaran bisa diselesaikan. Kemudian, untuk pembelajaran yang bisa saya petik di sini adalah jangan abaikan masukan sekecil apapun dari orang lain ketika kamu ingin mengambilkan keputusan, walaupun kata-kata tersebut tidak harus kamu ambil, tapi bukan berarti masukan dari orang lain itu tidak berarti. Jadi lihatlah masalah itu dari berbagai sudut pandang yang berbeda, agar apapun keputusan yang kamu ambil atau yang akan kita ambil itu tidak merugikan orang lain. Setuju dengan kata-kata lurus yang terakhir itu. Jadi jangan abaikan keputusan seorang pemimpin, dan tentunya jangan dilihat siapa orangnya, tapi lihatlah apa yang dikatakannya. Ya. Terima kasih Bu.
Jadi yang terakhir ini diucapkan terima kasih kepada Bu Ros yang sudah bersedia dapat saya wawancarai ya. Terima kasih atas waktunya, berbagi praktik baiknya, berbagi pengalamannya, dan semoga apa yang Bu Ros sampaikan ini dapat bermanfaat khususnya kepada saya dan secara umum kepada semuanya. Amin. Dan ini Bu, apabila dalam saya mengajukan sebuah pertanyaan, ada kata-kata saya yang mungkin lancang atau kurang berkenan, kepada Bu Ros saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup acara kegiatan wawancara ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan dari saya Sairi wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Demikian tadi kegiatan wawancara saya bersama Bu Rusmiati, SPD. Beliau adalah kepala sekolah saya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, pengalamannya beliau dapat menginspirasi kita semua dan kelak ketika kita menjadi seorang pemimpin. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan di sini saya mengucapkan selalu bersemangat untuk selalu belajar. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuswari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Lampung Timur. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Arfi Sukmawan. Beliau adalah kepala sekolah dari UPTD SDN Brajadewa, Kecamatan Wijepara, di mana sekolah yang beliau pimpin ini adalah sekolah yang dekat dengan sekolah saya atau berada di sekitar lingkungan sekolah saya. Dan dalam kegiatan wawancara ini itu adalah untuk pemenuhan tugas saya pada tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan untuk tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis dan penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arfi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih ini Pak atas kesediaan Pak Arfi memberikan waktu untuk saya untuk melakukan kegiatan di mana ini adalah kegiatan tugas saya di dalam proses saya menjalani pendidikan guru penggerak. Dan pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini saya diberikan tugas untuk dapat mewawancarai kepala sekolah, di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang berada di sekitaran lingkungan sekolah saya. Dan ini alhamdulillah saya sudah izin dengan Pak Arfi untuk dapat mewawancarai pada hari ini. Ucapkan terima kasih Pak ya. Dan ini dalam kegiatan wawancara ini Pak, itu saya ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Arfi. Ya, di sini dari ke-8 pertanyaan ini dimohon Pak Arfi untuk dapat menjawab, dan apabila Pak Arfi ini tidak bersedia untuk menjawab, ya tidak apa-apa Pak. Insya Allah berusaha. Alhamdulillah Pak ya. Sebisanya. Jadi gimana Pak? Apakah sudah bisa dimulai untuk Ya, pertanyaannya? jawab sebisanya sesuai kondisi sekolah. Saya juga di sini lagi mencari Pak ilmu Pak. Ya, sama-sama Mas. Kita cari ilmu juga. Terima kasih Pak. Dan untuk pertanyaan yang pertama Pak Arfi, di sini atau selama Pak Arfi menjadi pimpinan menjadi pimpinan sekolah SD Negeri Brajadewa ini atau di sebelumnya, gitu ya. Di sebelumnya Pak Arfi ini bagaimana sih cara mengidentifikasi kasus-kasus yang kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan. Dilema etika ya Pak ya.
ini sudah pasti sering dialami sama sekolah-sekolah, ini sudah pasti sering dialami dalam kesehariannya selama ini. Memang dilema etika itu ya sebagai seorang pemimpin ya ini menjadi apa ya, permasalahan yang sering dihadapi. Kalau menurut saya pribadi, identifikasinya itu yang namanya dilema ya Mas ya. Yang namanya dilema itu antara bingung ini yang benar yang mana, yang mau kita laksanakan yang mana. Ya, jadi kita identifikasi sebagai salah satu pilihan di mana kita harus menegakkan salah satu sisi. Kita harus ikut aturan, di sisi yang lain juga kita harus ya fleksibel, ya, harus fleksibel. Ya, kalau bahasa orang Jawa mungkin ngono yang gitu. Nah, itulah yang sering saya rasa itu pasti akan dialami semua orang yang seperti itu. Karena dilakukan seperti itu, walaupun mereka sudah buat aturan, makanya kemudian ini, tapi praktek di lapangan kita nggak seperti itu. Nah, ya kan? Sehingga disitulah yang bisa saya garis bawahi, kadang kok bingung ya, ya itulah yang buat saya dilema ya, dilema etika di situ, dilema dimana kita harus mengambil keputusan mana yang terbaik. Salah satu kita harus ikut peraturan, kita ya kita refleksi, kita harus cari jalannya. Itu kadang buat kita bingung, sehingga mungkin keputusan tadi itulah yang dinamakan dilema etika. Terima kasih Pak. Jadi cara Pak Alfi ini untuk mengidentifikasi itu dengan cara melakukan mengidentifikasi perbedaan Pak ya, antara nilai yang sama penting tetapi saling bertentangan gitu. Ya, Jadi untuk pertanyaan yang kedua Pak ya, selama ini bagaimana Pak Arfi ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana sih Pak Arfi ini cara menjalankan pengambil keputusannya di sekolah? Sebagai apa ya, kalau saya sebenarnya kalau dituakan ya apapun yang dituakan saya ya mungkin diamanai di depan dulu kalau harus saya seperti itu. Saya juga masih terus belajar. Saya kira dalam pengambilan keputusan ini saya lebih evaluasi bersama, saya diskusikan dulu dengan dewan guru kalau itu masalah di sekolah ya. Saya diskusikan dulu dengan guru mengacu pada skala prioritas ya, kepentingan pada skala prioritas dulu, mana yang harus kita dahulukan dan mana yang kita harus menguatkan, sehingga keputusan itulah poin itulah yang menjadi dasar keputusan kami nanti ketika kita buka pada musyawarah pengambilan keputusan. Jadi prinsip Pak Arfi ini dalam mengambil sebuah keputusan ini prinsipnya berbasis kepedulian Pak. Ya. Jadi melibatkan banyak orang atau berbagai guru yang ada di sekolah. Skala prioritas tadi kepentingan. Oh, kepentingan. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak ya, di sini saya mau menanyakan tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Pak Arfi biasa lakukan selama ini? Prosedur dalam pengambilan keputusan ya seperti yang Pak sampaikan tadi, diskusi terbuka. Berdiskusi. Diskusi terbuka. Jadi langkah-langkahnya yang dilakukan oleh Pak Arfi atau prosedurnya itu dengan cara diskusi terbuka atau berdiskusi terbuka dengan warga sekolah. Iya. Pak, untuk yang keempat Pak ya, hal-hal apa saja sih yang selama ini Pak Arfi lakukan dan dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus bullying kita. Jadi di sini lebih ke hal-hal apa yang selama ini Pak Arfi anggap efektif? Misalnya kayak Misalnya tentang ya tadi diskusi terbuka dengan teman sejawat. Nah, gitu. Nah, yang pertama yang menurut saya efektif ya, pertama saya minta pendapat yang lain Mas ya. Nah, itu sangat efektif sekali walaupun masing-masing punya pendapat gitu kan ya, itu perlu ditunjukkan gitu kan ya. Karena walaupun kita sudah di depan diamanai mengambil keputusan, nggak serta-merta kita ngambil keputusan sendiri gitu kan, bisa jadi pertentangan yang lain. Nah, itu saya rasa efektif. Di satu sisi saya juga mungkin
berbagi pengalaman atau bertanya kepada kepala sekolah lain yang di luar ini, bertanya kepada kepala sekolah yang lain atau guru pengawas, bagaimana sih ketika ada permasalahan yang demikian ini, biasanya cara penyelesaiannya seperti apa, itu jadi referensi kita juga menyelesaikan ilmu etika. Jadi hal-hal yang menurut Pak Arfi efektif itu satu, pertama tadi melakukan diskusi dan berbincang-bincang atau mencari bahan-bahan lain, ngobrol dengan pengawas, Kalau sekolah yang lain, atau yang pernah mengalami. Oke, siap. Berbagi pengalaman Pak ya. Yang pernah mengalami lebih cepat. Oke, siap. Cari solusi. Oke Pak, untuk yang kelima Pak, Ya. di sini ada hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Tantangannya? Tantangannya Oh. Tantangannya juga satu tadi. Kalau saya lebih menyelesaikan itu musyawarah itu ya. Tantangannya pertama, kalau dari ada salah satu guru yang mungkin yang tidak sepakat, kalau yang agak atos, mungkin dari salah satu tantangan juga, walaupun ya tetap kita ngambil suara terbanyak, ya mungkin salah satu yang guru itu bisa melaksanakan tapi tidak dengan seutuhnya. Dan yang kedua adalah ketika kita mengacu pada peraturan, ya, kadangkala itu kita juga ada hubungan dari wali siswa. Di salah satu kita ada beberapa wali siswa, di salah satu sisi lain kita juga ingin menegakkan peraturan. Contoh, misalnya penakos, tuntutan wali, Pak, sekolah ini kok nggak dibangun, Pak, ini kok nggak segala diperbaiki segala macam, biar saya belajarnya nyaman, segala macam. Sementara karena bos kan tahu sendiri ya, nggak bisa untuk bangun. Nah itu salah satu sisi. Dilema karena juga ini gimana memberikan pemahaman kepada mereka bahwa aturan itu tidak seperti itu gitu. Kita pengen sebenarnya, kita pengen sekolah ini maju baik, tapi ya itu tadi itu nggak bisa lah. Secara saya setuju dengan wali ini kalau sekolahnya ya bagus, kita juga pengen, tapi kita nggak bisa nabrak peraturannya, nggak bisa. Maka kita saling bersinergi, yuk bagaimana sekolah ini tetap berkembang. Maka selain bos biasanya kita juga ya kita kontribusi dari wali ya, namanya kalau pengen sekolah itu cepat maju kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jadi antara apa ya Pak? Antara kedisiplinan dengan aturan Pak. Ya. Dengan aturan pusat tentang apa usulan dari wali atau dari komite Pak ya, untuk pertentangan ya. Oke, termasuk dilema. Untuk yang selanjutnya Pak, nomor 6. Jadi apakah Pak Arfi ini memiliki sebuah atau tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Pak Arfi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya, entah diatur mau kapan, seperti apa prosedurnya Pak? Kalau dari saya sendiri, kita tinggal lihat konteks masalahnya dulu. Konteks masalahnya, oke. Kita lihat konteks masalahnya dulu. Kalau memang itu sih, walaupun dilema, tapi memang kalau memang butuh segera diambil keputusan, ya akan saya putuskan kala itu juga. Tapi kita dalam perjalanannya selama ini, saya lebih banyak ke musyawarah dulu dengan dewan guru, sehingga ya kita ada takarannya, kita tidak berjadwal, misalnya permasalahan siswa yang lain, ada siswa yang mencuri, kita perlu manggil wali. Nah itu biasanya apa yang mau kita pertanyakan, bagaimana sih kemarin itu kelasnya atau guru yang lain bagaimana dulu ya, kita atur jadwal. Sekarang itu musyawarah dulu. Tinggal kita lihat konteks masalahnya, tergantung dilematikanya, apakah bisa diselesaikan secara langsung atau perlu penjadwalan gitu Pak ya. Kita lebih sering ke penjadwalan. Lebih sering ke penjadwalan. Jadi intinya kan tetap lari ke apa ya, dilemanya, etikanya tadi Pak. Oke, siap, terima kasih Pak. Ini ada 2 pertanyaan lagi Pak. Jadi yang pertanyaan yang ke-7, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Arfi dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jelas, ada. Jadi kalau saya bilang yang sangat membantu, terutama selain dari guru yang lebih senior, karena saya walaupun posisinya di kedekatan, yang usianya lebih dewasa,
salah pengalaman pertamanya pertama itu, yang kedua yang sangat bantu saya itu pengalaman dari kepala sekolah lain yang lebih senior. Saling berkolaborasi Pak, ya. Kolaborasi termasuk itu tadi berbagi cerita, berbagi pengawas juga pengawas itu ya kayak dari kepala sekolah dulu ya, saya pernah alami di kepala sekolah dulu. Itu mungkin yang sangat berperan bagi saya selain dari kita ya dua itu kan kesan kepala sekolah bisa kasih masukan banyak sekali dan harus kita lihat. Jadi apa untuk yang mempermudah atau membantu Pak Arfi itu ya, selain warga atau guru-guru senior, guru-guru yang ada di sekolah Pak Arfi, juga kepala sekolah dan pengawas sekolah Pak. Dan untuk menunggu Tokoh masyarakat kita juga kami libatkan dalam putusan pengambilan keputusan. Siap. Ya Pak, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Pak Arfi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Arfi petik atau pengalaman Pak Arfi mengambil keputusan di 5 etika? Di 5 etika yang jelas ya, di 5 etika ini permasalahan sudah sekolah bahkan bukan masalah sekolah ya, semua tua akan mengalami situasinya kalau sudah sekolah ya permasalahan lagi. Jadi bisa saya ambil dari keputusan etika ini, pengambilan keputusan dalam etika ini tetap kita mengacu pada prinsip kesetaraan. Kita harus melihat berdasarkan pengalaman tadi, pilihan, fleksibilitas, dan kita lihat situasi dan kondisi juga. Kita akan dialami semuanya. Kita harus mencari dengan selain penegakan peraturan juga kita ini ya punya perasaan. Oke, terima kasih Pak. Dan ini yang terakhir Pak, diucapkan terima kasih kepada Pak Arfi khususnya dan Dewan Guru yang ada di sini karena sudah bersedia memberikan waktu kepada saya Pak Arfi untuk dapat saya wawancarai. Sekali lagi ucapan terima kasih. Pak Arfi sudah berbagi praktik baiknya, berbagi pengalamannya menjadi seorang pemimpin khususnya di SD Braja Dewa ini kepada saya yang mungkin sekarang lagi proses pendidikan guru penggerak. Jadi diucapkan terima kasih atas berbagi pengalamannya Pak. Ya, jadi ya yang sedikit itu Alhamdulillah Pak. Bisa melatih baik apabila itu jawabannya kurang memuaskan ya kami mohon maaf, itulah kemampuan saya menjawab. Masih jauh sekali kalau dibilang pengalaman sudah karena yang lebih senior dan lebih itu banyak ini namanya juga saya lagi belajar juga Pak. Jadi apapun yang Pak Arfi bagikan, praktik bagi yang Pak Arfi sampaikan tadi, ya mudah-mudahan khususnya ke saya itu dapat bermanfaat Pak. Mohon izinnya, mohon keikhlasannya, semoga apa yang Pak Arfi sampaikan itu dapat bermanfaat untuk saya Pak. Oh, iya, jadi sampai izinkan Pak. Wah, izinkan. Dan khususnya untuk sahabat guru penggerak semuanya, semoga apa yang menjadi inti dari pembicaraan hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Lancar mudah-mudahan. Alhamdulillah. Amin. Dan yang kedua Pak, tentang kehadiran saya di sini, apabila dari mulai saya datang dan nanti sampai saya pulang, ada pertama tindakan saya, terus kelakuan saya, mungkin juga perbincangan saya memberikan pertanyaan kepada Pak Arfi, ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Dewan Guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Dan mari kegiatan wawancara hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arfi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfi.